Hai, kalau di video sebelumnya sempat terjadi insiden ya karena waktu lagi nyoba uji coba jalan ternyata nabrak salah satu kaki meja dan akhirnya jadi patah kayak gini. Mau nggak mau harus didesain ulang dan dibuat ulang, didesain dengan yang lebih compact dan lebih rapi aja sih ya kan. Dan here we go, inilah hasilnya. Hai, selamat datang kembali di DIY bersama Fix. Ini adalah video part kedua ya untuk project homemade micro RC motorbike yang akan kita oprek-oprek ya, kita uh, jelas apa bedah lagi untuk ke depan dan pengembangannya. Halo, kalau di frame sebelumnya lupa ya untuk bikin dudukan motor yang di sini nih, karena untuk penempatan ketika dia ditempatkan di sini, ini adalah untuk posisi motornya. Akhirnya dibikin ulang ya, didesain ulang untuk dudukan motornya, tapi dengan ukuran motor yang sangat kecil sekali sih. Ini kalau misalnya mau tahu, ini adalah motor dari drone Sima X5HW ya. Kayaknya kalau nggak salah sih emang dari situ, atau dari helikopter Toys yang baling-balingnya dua itu tuh, yang dua baling-baling. Tapi ini motor dia punya torsi dan magnet yang kuat banget sih. Ketika kemarin dicoba aja pakai ISC aja tuh suaranya tuh bener-bener liar banget sih, RPM-nya tuh putarannya. Nah, setelah di print ulang dan desain ulang, akhirnya dibikin dudukan untuk posisi motornya di sini nih. Akhirnya kita coba untuk pasang motornya. Oke, kita fitting. Oke, udah pas ya di sini kan, udah pas nih kalau bisa kalian lihat di sini. Dan kita coba pasang asnya untuk ditempatkan gearnya itu. Di sini saya pakai bearing yang sama sih, masih pakai bearing yang sama untuk as Tamiya itu. Karena itu emang bearing yang mudah didapat dan murah juga sih. Kemarin beli berapa? Itu kemarin beli tuh sekitar 25.000, dapat 4 piece deh kayak nggak salah itu. Lumayan kan. Dan setelah dipasang, akhirnya kita coba pasang uh, gearnya di sini. Nah, inilah bentuknya seperti ini harusnya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Tetapi ternyata ketika sudah di fitting, ini terlihat jelas nih ya di sini. Saya nggak kalian. Di sini di antara gear ini dan gear ini ternyata tuh nggak 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 pas banget dia. Ternyata dia tuh ada salah ada salah perhitungan jarak antara titik ini dan titik ini tuh sekitar 1 mili, yang akhirnya mengakibatkan gear pinion dan gear reduksinya ini, gear torsinya ini nggak ketemu, ya kan? Nggak ketemu dia, jadinya ketika di fitting pun loh, wah nggak pas ya. Akhirnya
diukur. Ketika setelah diukur ternyata tuh jarak dari sini ke sininya itu selisih 1 mili ya, terlalu pendek 1 mili. Mau nggak mau harus dibikin dudukannya untuk ukuran 1 mili sih, harus di bor lagi atau harus di gerinda lagi di sini nih. Di sini kita gerinda, di sini sekitar 1 mili aja, kita ambil 1 mili biar bearingnya bisa agak geser ke sini, dan ketika dipasang gearnya ini jadi lebih pas gitu. Setelah di gerinda dikit ya itunya tadi dudukan bearingnya, akhirnya udah mulai pas itu untuk posisi motor dan posisi pinion motor dan ininya, dan jarak gear reduksi dan pinionnya udah pas. Jadi udah nggak terlalu nempel banget, karena kalau nempel jadinya nanti akan membebani motornya itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau kita masang satu dudukan motor ataupun motor dinamo dengan gearnya itu, kalau bisa itu jangan sampai terlalu ketat atau jangan sampai terlalu nempel. Kayak misalnya ini kan nempel nih, kalau ini kan kayak nempel begini nih, nempel gini, dan itu nggak boleh sampai terlalu nempel banget atau terlalu renggang. Kalau renggang gearnya bisa gompal, kalau nempel banget kerja motornya juga makin keras, karena dia harus muterin si gear besar ini atau gear torsi, gear reduksi ini jadi dengan tekanan juga, karena terlalu ditekan banget. Jadi harus benar-benar pas. Sebenarnya ada sih beberapa standar ininya ya, kayak misalnya untuk jarak antara gear dan ke gearnya itu sebenarnya kayak berapa mikron gitu, kayak 0,5 mili atau 0,3 mili. Jadi jangan terlalu jangan terlalu mepet banget atau jangan terlalu renggang banget. Kalau renggang gear yang ininya bisa gompal, kalau terlalu mepet kerja motornya juga jadi terlalu berat gitu.
apa yang baru di desain yang sekarang ini dibanding dengan desain yang sebelumnya ya kan. Pertama-tama sih sebenarnya dari kompartemen baterai. Kalau sebelumnya di desain yang lama ini, karena emang ini kan desain yang bukan dikhususkan buat micro RC, tapi emang khusus buat RC skala besar ya. Jadi emang dia nggak dibikin desain khusus buat tempat baterai seperti ini ya. Akhirnya mau nggak mau dibikin atau ditaruh tempat baterai yang seadanya aja sih, seperti ini nih kan. Termasuk motornya juga, termasuk ini nih servonya juga kan, servonya juga yang di sebelah sini nih, ini servo yang ini nih. Akhirnya pakai ilmu sedikit coak-coak, apapun dimasukkan jadi kayak emang kesannya kayak emang jadi dipaksain sih, jadi semrawut kayak gini. Nah, dengan desain yang baru ini dicoba dibikin yang lebih compact aja sih, lebih minimalis, lebih ringkas dan lebih enak dilihat dan lebih rapi ya. Kayak yang paling pertama sih yang paling kelihatan banget adalah tempat baterainya. Tempat baterainya ini seperti ini ya. Ini ada tempat baterainya seperti ini. Ini masih pakai baterai yang kemarin juga, yang ukurannya A2 itu, Lion 14500 kodenya. Ini udah ada slot-slot baterainya, kita tinggal masukin seperti ini, kita tinggal letakkan seperti ini. Oke, dan kita tutup aja ya kan. Setelah kita masukin kayak gini, ini kita tutup nih, dibikin tutupan baterainya sekaligus tempat dudukan servo. Ini kan tempat servonya. Kalau yang di sebelumnya tempat servonya itu kan ada di sini ya kan. Nah, untuk yang sekarang tuh di sini dia jadi lebih minimalis seperti ini. Dan yang kedua juga sebenarnya kayak motornya juga berubah sih. Yang tadinya motornya yang motor gede kayak gitu, sekarang kita pakai motor yang lebih kecil lagi nih. Kayak motor ini nih, motor Shima F5 ini, kita pakai motor yang lebih ringkas lagi, lebih kecil dibanding motor yang ini kan, karena biar nggak makan tempat, karena kebetulan kan tempat baterainya sekarang ada di sini, jadi dia pakai motor yang lebih kecil biar lebih muat untuk naruh baterainya dengan desain baterai yang baru ini. Dan untuk pengunciannya juga jadi lebih simpel sih jadinya. Untuk ngunci baterainya pun juga lebih enak, nggak cukup kita masukkan slotnya seperti ini, kita masukkan slotnya, siap dah. Malah kalau sebelumnya di desain yang lama itu kan, desain yang lama itu sempat kebingungan juga sih. Ini desain yang lama ini aja kita belum mikirin tempat naro receiver dan ESC-nya dan speed controllernya, itu belum sempat terpikirkan naruhnya di mana gitu kan. Ini baru baterai, motor dan servo, tapi tempat receivernya di mana, speed controllernya di mana, masih sempat agak ngambang sih. Nah, dengan desain yang baru ini akhirnya dipikirkan kan. Nah, kalau di sini dengan receiver yang sebesar ini juga nih sebenarnya juga receivernya juga gede banget sih. Ini receivernya gede banget. Kemarin tuh sempat desain ini buat tempat naruh receiver, tapi untuk receiver yang jenis 3 channel merek FlySky itu kan, FSGT2 receivernya tadinya mau ditaruh di sini nih. Kan dia emang kecil ya, lebih kecil. Cuman karena emang baru punya RX-nya aja, transmitternya belum ada, makanya pakai yang ada aja dulu deh. Yang ada itu kebetulan receivernya segede gini, dan ini juga masih AM ya, masih 27, masih frekuensi AM. Kira coba apakah taruh di sini? Kalau taruh di sini sih mungkin masih lebih possible ya, masih lebih enak ringkas gitu dilihatnya. Cuma dilihatnya lebih ringkas, masih lebih oke lah gitu kan. Tapi kalau diikat kayak gini aja juga kelihatannya nggak cantik kan. Kita desain aja lagi kali ya tempat baterainya ini.
Setelah didesain ya, setelah udah didesain dan di print ulang, inilah akhirnya untuk tempat RX-nya, maaf bukan tempat baterainya, tapi untuk tempat RX-nya atau receiver-nya seperti ini. Cuma jadi kayak ada perubahan konsep aja. Tadinya konsep motornya adalah Street Fighter, ketika dipasang ya, ketika dipasang tempat RX-nya ini, coba kita pasang dulu aja ya kali ya. Pasang RX-nya ini. Ini sebenarnya nggak model plug itu aja sih. Sebenarnya harusnya di lem atau di baut gitu ya, biar bisa gampang dilepas-lepas. Setelah dipasang kayak gini, kita coba fitting ya di bodi motornya. Tadinya konsepnya mau Street Fighter jadi sport touring. jadi berubah konsep motornya sih, tapi ya masih oke sih, masih worth it lah. Dan inilah untuk tempat RX nya. Kita pasang RX nya dulu, kita fitting lagi nanti. Oke, kita pasang seperti ini. Setelah kita fitting, yes, seperti inilah jadinya. Mungkin masih kayak agak kegedean aja ya tempat RX-nya ya. Ini dari belakang, dari depan, dari atas. Jadi kayak terlalu kotak sih. Tapi karena emang kebetulan adanya RX kayak gini yang segede gaban kayak gini. Sementara pakai aja dulu, akhirnya dibikin dudukannya. Mungkin nanti nextnya kita pakai yang RX Fly Sky aja, bisa kita taruh di sini kalau RX Fly Sky. Tapi untuk sementara pakai ini juga nggak apa-apa sih. Tuh. Inilah bedanya sih. Ini yang baru dari desain yang sekarang itu dibanding desain yang sebelumnya. Dibanding desain yang ini. Yang ini desainnya sebenarnya emang dengan ala-ala dipaksain. Kalau yang ini kita coba desain aja biar lebih compact, lebih minimalis dan lebih cantik aja sih bentuknya. Inilah perbandingannya. Kita coba aja kali ya, kita coba tes jalanin aja lagi, tapi dengan cara didorong aja kayak seperti kemarin juga. Untuk ngetes aja nih, benar nggak sih dengan kompartemen yang baru seperti ini, apakah masih proper gitu, apa masih stabil jalannya, berat nggak sih, apa jadi goyang-goyang atau terlalu full loaded gitu. Nanti kita tes di jalanan ya, di lapangan atau di dalam rumah.